Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Jangan keluar rumah kalau tidak benar-benar diperlukan ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22 hingga 23a. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a berbunyi, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Anak-anak, kita sampai pada rasa yang ketiga dari renungan tentang buah roh, yaitu damai sejahtera. Mengawali renungan ini, kita terlebih dahulu mau belajar dari sebuah kisah dari seorang sukses bernama Horatio Spafford. Kisah ini benar-benar terjadi pada tahun 1860-an. Horatio adalah seorang yang sukses dalam pekerjaannya, memiliki keluarga yang bahagia dengan seorang istri dan 5 orang anak. Horatio bersama keluarganya pun adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan aktif dalam melayani Tuhan. Di tengah kesuksesan Horatio, Tuhan izinkan ia mengalami kesedihan dalam hidupnya. Pertama, ia kehilangan anak lelaki satu-satunya karena sakit. Dan karena kesedihan yang mendalam bagi keluarganya, maka ia mengajak istri dan 4 orang anak perempuannya untuk pergi berlibur dari New York ke Inggris. Mereka hendak melupakan kesedihan dengan mengambil waktu liburan. Pada waktu mereka akan berangkat liburan, tiba-tiba Horatio memiliki pekerjaan mendadak dan tidak bisa berangkat bersama istri dan 4 anaknya. Ia meminta mereka berangkat lebih dulu dan ia akan menyusul kemudian. Namun ketika berlayar terjadilah hal yang tidak terduga. Kapal yang ditumpangi keluarga Horatio menabrak kapal lain dan akhirnya tenggelam. Tuhan kembali mengizinkan Horatio untuk kedua kalinya merasakan kesedihan karena harus kehilangan 4 anaknya yang tenggelam bersama kapal yang mereka tumpangi menuju ke Inggris. Setelah mendengar kabar mengenai tenggelamnya kapal itu, Horatio lalu bergegas berlayar menuju Inggris untuk bertemu dengan istrinya yang selamat. Di tengah lautan, melewati tempat di mana anak-anaknya tenggelam, Horatio menuliskan sebuah lirik lagu, pujian kepada Tuhan yang berjudul "It is well with my soul" atau "Nyamanlah jiwaku". Penggalan lirik lagu itu berbunyi, "Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku, telah kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku." Di dalam kesedihan, kesulitan, bahkan kehilangan, Horatio menuliskan lirik yang begitu indah, yang menyatakan bahwa damai yang mengiring jalan hidupnya adalah yang mengajarkannya untuk merasakan nyaman, meskipun kehidupannya berada di tengah kesedihan dan kesulitan, bahkan terasa berat untuk dijalani. Horatio mengingat firman Tuhan, ia mendapatkan damai dan merasa nyaman. Anak-anak, buah roh adalah identitas yang terlihat dari seseorang yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Matius 7 ayat 16 berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Maka damai sejahtera adalah suatu hal yang tidak sulit untuk dilakukan atau dirasakan oleh Horatio kala ia berada di tengah kesulitan hidup, kesedihan, dan kehilangan. Demikian halnya kita anak-anak Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita percaya Tuhan dan juga merasa damai selalu. Mengapa kita merasa damai sejahtera? Yang pertama, kita merasa damai sejahtera karena kita yakin ada jaminan Tuhan, yaitu jaminan Tuhan dalam situasi yang sulit. Saat ini banyak orang pasti mengalami kesulitan, bahkan pasti sukar merasakan damai. Bagaimana bisa merasakan damai
Jika ada virus yang tak terlihat, mengancam untuk menulari setiap orang tanpa pandang bulu. Bagaimana bisa merasa damai, sedangkan kondisi sekitar kita belum juga membaik? Kegiatan semua orang menjadi terbatas sudah hampir 7 bulan. Bagaimana bisa merasa damai, sedangkan kita tidak tahu kapan kondisi yang tidak baik ini akan berakhir? Namun Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kita memiliki jaminan di dalam Tuhan. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk kita alami saat ini, dan ada hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengetahui segala sesuatu, dan Tuhan tidak merancangkan hal yang tidak baik untuk kita. Kita yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kedua, kita merasa damai sejahtera oleh karena Tuhan berjanji selalu menyertai. Setiap kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, atau apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hari esok. Namun ingatlah selalu firman Tuhan yang berkata dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan memberikan penekanan dalam firman ini, bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sekalipun tidak. Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita, tidak meninggalkan anaknya yang percaya, selalu mendampingi dan menjaga mereka dalam situasi apapun. Anak-anak, mari belajar untuk selalu merasakan dan menunjukkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, karena kita memiliki jaminan dalam Tuhan dan janji penyertaan Tuhan yang senantiasa bagi setiap kita yang percaya. Merasa damai apapun kondisi dan kesulitan hidup yang kita alami. Bahkan kita boleh dimampukan Tuhan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, sehingga orang lain boleh melihat dan percaya kepada Tuhan, sumber damai sejahtera hidup kita, dan menjadi percaya. Amin.